Ya, mari cerna kata demi kata. Mari pahami kata demi kata. Alah, ganti aja orang ini. Ganti. Ngapain Astaga. Ya udah Anda ke gereja, colok pantat pendeta aja. Jangan curhat, Pak. Aduh, jangan curhat. Ini bukan dunia memang. Dunia memang. Dunia. Kok dimatikan? Memang dunia. Dunia minta. Kenapa dunia Israel? Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairul khalqi jami'an lahu a'lamana sibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabuh ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tak ada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore menjelang malam ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan aghisma. Ini seru nih, lucu, seru gitu ya. Kadang-kadang memang ada juga ya perdebatan itu memang tidak menarik sama sekali kalau dari pihak Islam kurang keilmuannya, dari pihak Kristen pun diberikan keleluasaan untuk ngarang cerita, memang membosankan. Tapi kalau sudah aghisma ini memang luar biasa. Baik, kaum muslimin, agak tak lama-lama, demikian videonya. Oke, silakan saudara Deborah. Ini kayaknya Jesus only, Gurunda. Silakan Kak Deborah. Kak Deborah, dibuka mute-nya. Ya, silakan, temanya apa? Silakan. Silakan Gurunda. Aku lebih suka ditanya daripada menanya gitu. Iya. Yesus mana yang bukan manusia yang datang kepada Paulus, sedangkan Yesus berkata kepada murid-muridnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5, di mana Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Yesus mengaku sebagai anak manusia. Matius 24 nomor 27, nomor 29, 30, 31 dia mengaku sebagai anak manusia. Yohanes 1 nomor 51 Yesus mengaku sebagai anak manusia. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Anda baca Roma 3 nomor 1, Yesus itu berasal dari sperma Daud. Anda baca Matius 1 nomor 21, Maria melahirkan anak manusia berjenis kelamin laki-laki. Anda baca Matius 1 nomor 1 dan seterusnya, Yesus adalah manusia yang punya silsilah. Sedangkan Paulus mengaku bertemu dengan makhluk yang goib, makhluk halus, tapi bukan manusia. Pertanyaan saya, selain Yesus manusia, Yesus apakah yang muncul setelahnya menurut Yesus asli? Jawab. Menurut ilmu biologi, namanya manusia itu dari sperma pria membuat sel telur jadi sikot jadi janin ya. Seperti itu, Adam dari debu tanah. Tuhan Yesus saya sudah jelas berkata di Matius 12 ayat 8, dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tidak ada seorang yang dilahirkan dari rahim perempuan, dari sperma, ataupun dari tanah yang bisa berkata Tuhan atas hari Sabat. Untuk Paulus saya tidak bisa berkomentar karena saya tidak mengimani Paulus. Ya, terima kasih. Tidak bilang Paulus sebenarnya Lucifer kata Gurunda. Iya, itu sudah benar itu. Sekarang kita ajarin saudara kita ini untuk belajar cerdas. Matius 12 itu nomor 8, original teksnya itu jelas bukan Tuhan, bukan Theos, tapi di situ dikatakan dengan tulisan yang sangat akurat, yaitu Kurios. Kurios itu Tuhan, bukan Theos, bukan dewa. Jadi karena anak manusia, satu,
adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi di kalimat awal anak manusia, karena anak manusia, tidak dikatakan karena anak Tuhan, tapi karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sekali lagi, Tuhan Yesus saya bukan anak manusia yang lahir dari sperma pria seperti itu ya, supaya Anda memahami. Mau Tuhan, namanya anak manusia yang lahir dari sperma itu tidak mungkin menjadi Tuhan ataupun Tuhan untuk hari-hari. Yang punya itu adalah Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Seperti itu. Oke, Sabat itu adalah hari Sabtu. Kronologis kejadian dan asbabul wurud daripada Matius 12:8 adalah karena Yesus yang manusia ini memetik gandum atau melakukan pengobatan pada hari Sabtu. Sedangkan hari ini kita melihat Kristen ibadah hari Minggu. Berarti ada Yesus yang adalah Tuhannya Kristen, yang adalah Tuhan hari Minggu. Pertanyaan saya kepada saudara, kalau anak manusia adalah Tuhan bagi hari Sabat karena dia diprotes pada saat itu, maka Yesus Kristus mana yang Tuhan pada hari Minggu itu? Karena ingat, Sabat bagi Yahudi, Sabat bagi Yesus Sabtu. Sedangkan Sabat bagi Yesus Kristus yang kalian sembah itu Minggu. Kata Yesus palsu di dalam Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Yesus asli tidak pernah memerintahkan ibadah Minggu. Berarti yang memerintahkan orang Kristen berbondong-bondong bangun pagi-pagi, kaget, mandi, langsung bergegas ke gereja, itu bisikan Yesus palsu. Ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan. Jadi yang memerintahkan untuk ibadah Minggu adalah Yesus palsu yang datang secara bisikan kepada otak Kristen masing-masing. Anaknya dibangunkan, bangun. Kenapa ma? Ke gereja menyembah Yesus. Siapa yang membisikkan si mama untuk membangunkan anaknya ibadah hari Minggu? Yesus palsu yang sedang datang membisik. Kata Yesus yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Pertanyaan saya, kalau yang disembah Kristen bukan Yesus palsu, maka Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus abad pertama itu mana? Dan pengikut Yesus palsu yang banyak itu mana? Silakan. Ya, silakan Kak Deborah dijawab. Sebelum menjawab Kak Deborah, siapakah yang bertemu dengan Paulus di Pulau Patmos? Di Pulau Patmos, Paulus yang tidak perjalanan. pernah ke Pulau Patmos. Paulus tidak pernah ke Pulau Patmos, Kak. Yang Kisah Para Rasul 9. Iya. Itu tidak di Pulau Patmos, itu di Padang apa itu ya? Padang Gurun. Yohanes kali maksudnya itu Itu di tadi. Damsik itu di Damsik itu, Bang. Iya, yang akulah Yesus yang kau aniaya itu siapa itu, Kak Deborah? Saya tidak mengimani Paulus seperti itu. Jadi saya no comment tentang Paulus. Itu siapa? Kata Ya kan kepada mereka yang mengimani Paulus ya. kalau Saya katanya tidak Boru mengenal yang kepada sepaham Paulus. dengan Anda itu adalah Lucifer katanya. Ya, Apa benar? silahkan. Saya mengimani 4 Injil saja. Jadi kalau berdiskusi dengan saya itu kita memakai 4 Injil aja gitu ya. Ini Ustaz Hanif. Silakan dijawab pertanyaan Gurunda tadi. Ya, tadi kakak mencangkup tentang hari Minggu ya. Tuhan Yesus saya itu adalah kebenaran itu sendiri dan hidup. Dan saya mengikuti dia karena dia kebenaran dan hidup. Dia tidak pernah menyuruh ibadah itu ada hari-harinya. Karena semua hari adalah milik dia. Dia mengajarkan di Matius 6 itu tentang berdoa saja. Kita kalau berdoa itu cukup masuk kamar, tutup pintu, tidak perlu orang tahu. Seperti begitu. Itu yang ajarkan Yesus saya ya. Jadi kalau hari Minggu itu yang saya tahu ketika ajaran Tuhan Yesus dikawinkan dengan tradisi pagan oleh Vatikan. Sri Paus pimpinannya yang menjadikan hari Minggu sebagai ibadah mereka, 25 Desember sebagai hari lahirnya Dewa Matahari. Itu seperti itu. Terima kasih. Repot Gurunda ini. Iya, Al-Quran semakin nyata benarnya menerangkan bahwa mereka berselisih paham tentang Yesus. Ini sudah nyata bagi kita saudara-saudara. Nah sekarang begini, saya ingin tanya kepada Ibu Deborah, ketika Yesus mengajar selama 3 tahun penginjilan, adakah Yesus
menyampaikan perkataan di mana perkataannya itu diperintahkan untuk disampaikan kepada di luar Yahudi. Dia berkata bahwa dia mengasihi dunia ini. Dia tidak pernah, Tuhan itu universal. Dia tidak pernah pilih kasih. Nah, Yohanes 3:16 seperti itu ya. Nah, tapi kasihnya itu pertama dinyatakan memang lewat bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Abraham, Ishak, Yakub, seperti itu ya. Dimulailah dari sana begitu, Kak. Tapi Tuhan itu, Anda percaya bahwa Tuhan itu maha kasih untuk semua ciptaannya. Tidak pilih kasih begitu, Kak. Terima kasih. Saya ulang lagi, adakah Yesus mengajarkan dirinya atau mempraktekkan ajarannya selama 3 tahun penginjilan, di mana ucapan-ucapannya sebagai aturan dalam beragama itu diucapkan untuk non-Yahudi? Ada atau tidak ada? Silakan. Agama itu tidak kacau, agama kacau. Yesus tidak pernah membawa agama. Dia mengatakan dialah kebenaran dan hidup itu sendiri. Jadi manusia siapapun dia, kalau mau hidup benar, mau dapat hidup, datanglah kepada Yesus. Dia tidak pernah mendirikan satu agama tertentu. Saya ulang lagi untuk yang ketiga kalinya. Ketika Yesus sebagai guru, ada tidak murid-muridnya? Ketika Yesus berkata, aku mengenal muridku, mereka mengikuti aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Adakah Yesus mengatakan muridnya itu adalah non-Yahudi juga? Kalau ada, di mana dalilnya? Tidak ada. Adakah Yesus mengatakan kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada serigala yang datang menyamar domba. Waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu nyamar domba, padahal mereka adalah serigala buas. Yang ada, kita harus waspada kepada ragi-ragi Farisi. Jangan mengikuti mereka. Mereka seperti kuburan yang di luarnya bersih, di dalamnya penuh tulang belulang. Mereka itulah orang munafik seperti itu. Jadi kita harus murni mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Jangan tercemari oleh ajaran Farisi, yaitu tahu sendiri Farisi ya. Saya ulang lagi, ada tidak ucapan Yesus kepada non-Yahudi agar waspada kepada orang Farisi? Tidak ada, tapi kepada perempuan Tidak Samaria, kepada perempuan tidak ada. yang Saudara-saudara, mempercayai Yesus, dia pun dapat kasihnya daripada Yesus. Jadi orang di luar Yahudi pun seperti wanita Kanaan, wanita Samaria yang percaya kepada Yesus, dia pun mendapat kasihnya Yesus seperti itu. Oke, kita masuk ya teman-teman di diskusi ini. Saudari kita Deborah tidak bisa menunjukkan data di mana Yesus berbicara aturannya itu berlaku untuk non-Yahudi. Bahkan Yesus tidak pernah berbicara untuk non-Yahudi agar waspada kepada orang Farisi. Dua hal ini yang sebagai kunci. Nah, kemudian saudara kita masuk ke dalam Matius 15. Yesus berkata begini, ketika dia pergi ke daerah Tirus dan Sidon, datang seorang perempuan Kanaan berseru, kasihanilah aku Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi wanita ini datang kepada Yesus bukan untuk supaya memperoleh hidup kekal, bukan supaya dia memperoleh hidup surga, tetapi supaya anaknya yang kerasukan setan itu bisa sembuh. Apa jawab Yesus kepada dia? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yang sesat, bukan hilang sebenarnya situ. Yang sesat dari umat Israel. Ini Yesus diminta menyembuhkan anak doang, bukan dijadikan sebagai domba, sebagai gembala, bukan. Cuman minta tolong doang agar anaknya disembuhkan.
karena anaknya kerasukan setan. Dan orang-orang Romawi, orang Yunani, di luar daripada Yahudi pun tahu Yesus itu memang punya mukjizat. Maka ketika wanita Kanaan ini datang minta tolong kepada orang yang mampu menyembuhkan anaknya, maka satu-satunya oknum yang bisa menyembuhkan anaknya pada saat itu, terlepas dia adalah nabi, rasul, roti untuk Yahudi ataupun tidak, dialah satu-satunya yang sanggup menyembuhkan anaknya. Maka dia datang. Apa kata Yesus? Yesus ini salah respon. Dia hanya datang minta tolong untuk disembuhkan anaknya. Yesus terlalu tegas. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tetapi perempuan itu karena sayang kepada anaknya, mau anaknya supaya sembuh dari kerasukan setan, apa katanya? Tuhan, tolonglah aku. Tolong, please, sembuhkan anakku. Aku sujud menghormat padamu. Sujud dia, hanya untuk anaknya supaya sembuh. Apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti, Yesus itu roti, yang disediakan kepada anak-anak. Anak-anak itu Bani Yakub. Dan melemparkannya kepada anjing. Anjing itu non-Yahudi, termasuk wanita Kanaan. Apa kata perempuan tadi? Benar Tuhan, diiyakan. Oh, berarti wanita ini mengiyakan kalau dirinya adalah anjing. Dia mengiyakan kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Namun bukankah anjing, wahai Tuhan Yesus, itu makan sampah atau remah-remah yang jatuh dari meja tuannya Bani Israel? Apa jawab Yesus? Hai ibu, besar imanmu. Jadilah seperti apa yang kamu imani, yang kau kehendaki. Apa yang terjadi? Anaknya sembuh. Apa yang diimani ibu itu? Dia adalah anjing. Yesus tidak diutus untuk anjing. Yesus hanya untuk domba Yakub. Besar imanmu. Kau mengakui aku adalah khusus untuk Bani Yakub. Kamu akui dirimu sebagai anjing. Imanmu betul-betul hebat. Sembuh anakmu. Sembuh. Apakah kemudian wanita itu menjadi pengikutnya? Enggak. Dia hanya sekedar disembuhkan anaknya, lalu distempel jidatnya dengan stempel anjing. Selesai. Tidak ada urusan. Yesus hanya untuk Bani Israel. Lu datang minta sembuh, dikasih sembuh. Tapi gue diutus bukan untuk lu. Saya sebagai dokter pingin ke Medan. Di tengah jalan saya diutus oleh gubernur. Sebagai dokter Bang Suma diutus ke Medan. Di sana ada orang penyakitan, perutnya besar, tidak punya anus, tidak pernah 6 tahun. Saya ke sana. Tiba di Bandara Jakarta, ada orang yang pingsan karena kemudian dia habis makan kolak, di mana kolaknya itu di dalamnya ada tulang domba. Pingsan dia di rumah di bandara. Sebagai dokter, apa yang harus saya lakukan? Saya memakai atribut dokter. Orang-orang di bandara tahu saya adalah dokter ahli. Datanglah orang itu. Pak, tolong Bang Suma disembuhkan dong, diobati dong, diperiksa. Maaf, saya diutus sebagai dokter hanya kepada orang yang ada di Medan. Kan lucu. Yesus ini mengobati. Bang Suma sebagai dokter, kode etiknya sebagai dokter, ya saya obatin. Tapi saya diutus hanya kepada pasien tanpa anus yang ada di sana. Jadi Yesus mengatakan, pasien itu mengatakan, kamu betul-betul luar biasa. Memang kamu diutus sebagai dokter kepada orang yang ada di Dumai misalnya. Ya, tetapi kamu masih sempat-sempatnya ngobatin anakku yang mana ini bukan dari job yang seharusnya kau lakukan. Makasih, kamu memang hebat. Apa kataku? Ibu adalah wanita yang hebat dan bisa berterima kasih. Luar biasa ibu ini. Itu wajar, tapi dia statusnya bukan sebagai orang Dumai, tetap aja dia sebagai orang Mojokerto yang datang jualan pecel lele di bandara. Udah tahu siangnya Kak. Nah, begitu saudariku. Jadi kakak ceramah atau diskusi Kak Suma? Untuk meluruskan urat saraf di dalam kepala Anda, Bu Deborah. Ceramah itu, ceramah bukan diskusi. Sekarang pertanyaan saya. Pertanyaan saya, Bu Deborah. Apakah Yesus mengaminkan wanita itu ketika dia mengaku anjing? Dan apakah wanita itu mengaminkan ketika dia disebut anjing? Jawab. Ya atau ya? Wajar narasi Anda begitu karena Anda tidak mengenal siapa Yesus secara pribadi. Sudah saya tegaskan. Yohanes 3 ayat 16.
Oke. bahwa Tuhan itu Oke. maha kasih kepada semua Oke. umat manusia. Nggak ada Begitu dalilnya di besar situ. kasih Nggak ada. Tuhan akan dunia. Dunia Anda ini. Anda Oke, memframing oke, satu. enggak apa-apa, Sabar, enggak sabar. apa-apa. Nanti saya bantah nanti. Sabar. Saya bantah. Dan di saya bantah. Yohanes 2, Yesus berkata, Dia itu mengenal setiap manusia. Yohanes 2 ayat 24. Dan Yesus Oke. berkata, Dialah kebenaran itu sendiri. Oke. Tapi Anda tadi coba memframing Yesus kami Oke. ya. Oke. Jadi Yesus Sekarang- tadi itu sebentar, dia menguji iman perempuan Kanaan. Nggak ada Nah, itu. karena dia mengenal. Anda yang memelintir, Yohanes dalil 2 ayat itu. 24 dia berkata, karena Oke. ia mengenal mereka semua. Tuhan Yesus tahu. Mereka siapa? Mereka siapa? Mereka siapa? Ya, termasuk perempuan Kanaan tadi. Makanya dia diuji. Iya, Makanya terakhir- Yesus kenali dia sebagai domba atau sebagai anjing. Sebentar. Yesus mengenalnya domba atau anjing. Sebentar. Karena dia mengenal perempuan ini imannya, makanya dikatakan bahwa dia disebut sebagai apa? tidak pernah menemui iman sebesar Dia ini. disebut sebagai apa? Sebentar. Wanita itu disebut sebagai apa? Wanita itu disebut sebagai apa? Sebentar, Bang. Dia dipuji, tidak ada orang Farisi yang belajar kitab suci kah atau orang imam kah yang punya iman seperti wanita ini. Padahal dia Nah, dia tidak disebut tahu kitab sebagai apa? suci. Dia disebut Itu sebagai tidak apa? masalah, itu namanya menguji orang. Imanmu besar, jadilah seperti apa yang kamu kehendaki. Oh, Anda Apa coba imanmu? merubah. Itu Apa dikatakan iman di wanita situ. itu? Dengar. Apa iman wanita itu? Apa Abang, imannya? Abang cuma jangan Tunggu. mempercepat saya. Apa? Saya bertanya, Andalah yang jelaskan. Wanita itu imannya apa? Yesus diutus untuk kepada siapa? Menurut iman Tidak wanita itu. pernah Yesus memuji Imam Farisi aja dikatai seperti Iya, kuburan. justru itu Dipuji iman. wanita itu. Iman. Ibu Tidak Deborah, mendapati Ibu Deborah, iman sebesar ini di Ibu tengah Deborah. bangsa Israel. Iya, Mantap Ibu sekali Deborah, Yesus dengarkan ini ya. saya. Ibu Deborah. Namanya aja kebenaran. Ibu Mantap Deborah. Yesus itu. Iya, Mantap. Ibu Deborah. Abang dengarkan ini saya. yang harus belajar banyak bertobat, jangan Ibu Deborah. memframing Tuhan Yesus kami ya, Bang. Ibu Deborah, iman yang dipuji oleh Yesus itu terhadap wanita ini, iman yang mengaku Yesus utusan Tuhan hanya kepada Bani Saya Israel. bertobat, Bang Suma, bertobat. Oh ya udah, Anda Kalau mau percaya diturunkan. Tuhan Yesus, Diturunkan ya, oke. saudara-saudara, Lebih baik turunkan. turun Kalau Kak Deborah. sudah kurapan, kalau sudah anjing kurap seperti itu nggak perlu kita diskusi. Kenapa? Karena Yesus pun dibantah apalagi kita, gitu ya. Iya. Yesus menyanjung wanita itu. Yesus memberikan penghargaan kepada wanita itu. Kenapa? Karena wanita itu percaya kalau Yesus hanya untuk Bani Israel dan wanita itu adalah guguk. Makanya dia disanjung. Tapi wanita yang tadi anjing kurapan tadi mencoba untuk memelintir data yang ada di dalam Bible itu sendiri. Kenapa? Karena sejatinya pingin kali dia nyamar tapi tidak bisa. Dia mencoba ngulik-ngulik Yohanes 3 nomor 16. Saudara-saudara, justru kalau Anda telaah secara kritis apa yang ada di dalam Yohanes 3 nomor 16, justru kalian harus percaya untuk memperoleh hidup kekal itu harus meyakini Yesus hanya untuk Bani Israel. Ingat, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa. Kita diskusi atau ceramah ini cuma. Anaknya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak kalian? Percaya nggak? Percaya nggak? Silakan Bang Tuya. Ya, Kalau Anda sudah habis percaya, nomornya. Ya, oke. siapa yang percaya terima kasih, Bos, kepada ya, terima kasih, anaknya, siapa yang Terima kasih, percaya Bos. kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ketika anaknya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, kalian percaya atau tidak? Percaya sudah. Percaya. Terima Berarti kasih Pak Hos ya, terima kasih. Udah habis congornya semua? Udah. Sudah kalau habis khutbah? Anda percaya Sudah habis khutbah? Yesus diutus Sudah habis hanya khutbah? untuk domba yang cuma kalau sesat bisa dari framing umat yang Israel, perempuan. berarti Makin hari makin memerlukan.
Kalau Anda percaya Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, lalu Yesus yang mana yang diutus kepada non-Israel? Jawab. Lalu Yesus yang mana? Lalu Yesus yang mana? Lalu Yesus yang mana? Kita jawab. Silakan. Yesus yang mana yang diutus? Yang mengaku diutus. Yesus yang mana yang mengaku diutus untuk non-Yahudi? Silakan. Ada banyak. Ya, silakan. Ada Yesus banyak. Kamu tidak tahu. Dari tadi cuma congor. Kau khutbah pakai koran aja. Kau usah pakai orang punya kitab. Memalukan intelek Islam itu, intelektual. Dijawab, jangan nyerang pribadi. Dijawab aja, langsung dijawab aja. Kamu bilang, saya mau bilang, kalau tahu diri, tidak usah bahas-bahas orang punya iman. Tahu nggak? Kalau kau tahu diri, karena kau tidak tahu diri, tidak laku dalam membahas Quran, maka kau tiap hari nadi. Turun dah. Sabar Pak. Turun, kalau lagi tidak sanggup, bayar tagihan pinjol, jangan curhatnya di sini, Pak. Ya, lagi main naik. Coba saya naikkan Bang El Tarigan ini dulu. El Tarigan, selamat siang Bang El Tarigan. Oke, selamat siang, Bro. Ya, Katolik apa Protestan, abangku? Protestan, saudaraku. Ya, silakan Bang El Tarigan. Ya, tadi saya sempat menyimak beberapa menit terakhir ini diskusi Bang Juma dengan siapa tadi? Ibu Deborah ya? Ibu Deborah tadi. Iya, Ibu Deborah. Kak Deborah itu tidak mempercayai Paulus sebagai rasul dia. Silakan dilanjut aja. Oke, jadi Bang Juma udah menjelaskan panjang lebar segala macam. Tentu saja pengertian yang kita miliki dengan Bang Juma CS tentu berbeda. Ya, jadi penekanannya justru di situ bahwa Yesus dalam konteks itu, ya, jadi ayat itu ketika Bang Juma bertanya, apakah Anda percaya itu? Ayat itu kita percaya, pemahaman Bang Juma yang tidak kami percaya, begitu. Nah, jadi justru kalau saya lihat sebaliknya, kalau memang Bang Juma tekankan ayat itu, ada satu hal yang sangat luar biasa di situ. Memang benar bahwa dalam pengutusan cara manusia, bahwa Yesus itu memang diutus di tengah-tengah Israel, pengutusannya. Namun visi keselamatannya dijelaskan di ayat yang lain, bahwa Yesus itu berlaku untuk seluruh dunia, bahkan segala makhluk. Nah, jadi pelajaran apa yang didapat pada disebut, Bang, biar tidak gantung disebut ayatnya, Bang. Ya, ayat yang mana maksudnya? Yang Yesus diperuntukkan untuk seluruh dunia. Oke, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, apa perlu saya bacakan ayatnya? Itu perkataan siapa, Bang Tarigan? Itu perkataan yang tertulis dalam Matius. Lanjut. Nah, jadi oke, jadi kita kembali ke topik aja dulu ya. Kita nggak usah jauh-jauh dulu. Kalau ada nanti pembahasan yang lain, nggak apa-apa kita bahas. Tapi mari kita selesaikan ke topik yang menjadi topik utama yang kita bicarakan. Nah, jadi dari situ tadi, perempuan tadi di luar dari orang Israel. Benar, kita kafir ketika Islam berkata bahwa pengikut Muhammad adalah itu umat Rasulullah, itu iman yang bertakwa. Maka di luarnya adalah kafir. Nggak ada bedanya dengan orang Israel. Bahkan sampai hari ini orang Israel menganggap bahwa semua kafir, termasuk pengikut Rasulullah, termasuk orang Kristen pada saat itu. Nah, jadi apa yang bisa dia perempuan itu ditanggapi Bang Juma, Bang, gantian Bang, biar enak Bang. Silakan Akhi Juma. Gimana? Saya lanjutkan atau gimana? Lanjut. Oke. Nah, setelah itu, ya di situ justru ada hal yang menarik di situ. Perempuan yang dikatakan anjing, ya, atau disetarakan dengan anjing, kafir. Bukankah dalam Islam juga dikatakan bahwa di luar ya
seburuk-buruknya binatang, ya kalau saya tidak, itu saya hanya dengar, kalau salah nanti silakan koreksi, adalah orang kafir. Sebenarnya penilaian orang Israel, penilaian Islam hari ini tidak ada, bukan awal itu sudah ada pada bahkan penilaian orang Israel sendiri. Tapi kenapa ada satu hal yang menarik di situ, perempuan itu dikabulkan karena imannya. Kalau kami dalam orang Kristen, dalam perjanjian baru dikatakan bahwa orang Israel itu adalah anggur yang asli. Kamu ini diletakkan sebagai cabang yang dicangkokkan. Artinya kami menjadi selamat karena kami datang dengan iman. Kami bukan orang Israel, tapi kami percaya akan karya keselamatan yang dilakukan oleh Bapa Surgawi dengan mengutus anaknya dalam tubuh Israel. Nah, ini pemahaman kami, bro. Oke, silakan Akhi Juma. Stop bang, stop dulu bang. Silakan. Iya. Kok usah gitu? Bukan tegang kan? Jadi, saudara, Yesus, saya kembali aja ke Yohanes 3 nomor 16. Kalau Anda tidak percaya kepada Yesus, Anda akan binasa dan tidak memperoleh hidup yang kekal. Supaya setiap manusia di atas muka bumi ini percaya kepada Yesus itu agar mereka tidak binasa. Ketika Yesus dengan mulutnya berkata, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Berarti tidak diutus untuk non-Israel. Percaya Anda, apakah Anda percaya atau tidak percaya? Ingat, barang siapa yang percaya kepada anaknya, yaitu Yesus, maka dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi orang Islam hidup kekal dong, karena percaya kalau Yesus itu diutus hanya kepada domba yang sesat, sesuai dengan ucapan Yesus. Bahkan tadi kita sudah membahas apa yang diuraikan, seorang perempuan Kanaan malah disebut anjing. Nah, sekarang saya ingin ke Anda, percayakah Anda kepada Yesus yang mengatakan, "Aku ini utusan Bapa hanya kepada domba sesat dari umat Israel"? Percayakah Anda kepada Yesus dalam hal tersebut? Jawab. Silakan dibuka mute-nya, Bang El Tarigan. Bang El Tarigan, mute-nya dibuka. Oke, udah dengar? Oke. Terima kasih saudaraku. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan Bang Juma udah saya jawab awal dalam prolog saya, bahwa kami percaya firman Tuhan, yang kami tidak percaya pemahaman Bang Juma itu sendiri. Saya udah terangkan panjang lebar. Nah, kemudian yang menarik lagi, Bang Juma berkata, dia mengutip Yohanes 3:16, yang bunyinya, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal." Lalu dia klaim bahwa orang-orang Islam masuk surga dong karena dia percaya. Padahal Islam sendiri yang saya tahu bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bukankah ini cocokologi? Nah, artinya ada jawab pertanyaan saya, Bung. Percayakah Anda? Di situ. Ya, artinya tadi udah saya jawab. Percayakah Anda Yesus yang mengaku kalau dirinya itu diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Percaya atau tidak percaya? Ya, tadi sudah saya katakan. Percaya atau tidak percaya? Ayat itu kami percaya. Nah, lalu kenapa Anda yang bukan Israel mengaku pengikut? Oke. Bolehkah saya katakan Anda pembohong? Bolehkah saya katakan Anda penipu? Bolehkah Anda saya katakan penyesat? Boleh saya jawab? Silakan. Oke, terima kasih. Nah, tentu Bang Juma bertanya kepada satu ayat sepotong itu saja,
baru menyimpulkan dari ayat yang sepotong. Padahal Alkitab itu bukan hanya satu ayat. Tadi udah saya jelaskan sebenarnya pemahaman kami orang Kristen. Yesus itu memang benar-benar diutus ke tengah-tengah orang Israel dalam keadaannya sebagai manusia. Dia tidak pernah misalnya memberitakan Injil pergi ke Ethiopia, ke Arab Saudi, ke Eropa, kemana saja. Dia hanya diutus. Itu yang kami percayai dan kami imani. Kenapa? Diutus kepada umat-umat yang ada di Israel, di tanah Israel itu sendiri. Ya, terus hubungannya dengan Anda, kalau Anda percaya itu apa? Oke, saya lanjut. Belum selesai tadi, Bung Juma. Oke, itu ayat yang Bang Juma pegang, satu ayat itu. Tapi ada ayat-ayat yang lain menceritakan tentang misi keselamatan yang dibawa oleh Yesus sendiri. Seperti Yohanes 3:16 tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Matius 28 berkata bahwa pergilah beritakan Injil ke segala makhluk. Loh, tadi katanya percaya kalau Yesus hanya untuk domba sesat. Kok sekarang jadi melempem kemana-mana? Kan sudah saya jelaskan. Apa Bang Juma nggak paham apa yang saya terangkan? Lah, Anda sendiri percaya kepada Anda yang tidak Anda percayai. Lucu kan? Oh, lucu. Kalau Anda percaya ucapan Yesus, berarti Anda harus bertanya, siapa yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, itu siapa? Bukan begitu kerangka pikirnya. Loh, tadi ucapan Yesus itu, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya enggak? Percaya. Berarti kalau ada oknum yang mengatakan pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, itu bukan Yesus lagi. Kenapa Anda menjilat ludah Anda sendiri? Ya, karena kerangka pikiran Anda jauh dari nilai-nilai pemahaman Kristen, saudaraku. Iya, justru karena Kristen lah yang mau dibongkar ini sebagai penyesat yang nyamar-nyamar sebagai pengikut. Kok jadi bingung ente? Anda mengatakan barang siapa yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus hanya kepada domba yang sesat dari Israel, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Sebaliknya, kalau ada yang percaya Yesus diutus untuk di luar Yahudi, maka dia akan binasa dan tidak memperoleh hidup yang kekal. Simple kan? Simple Ya. sekali. Lantas kenapa Anda masih mengusung satu pemahaman kerangka iman kepercayaan bahwa Yesus untuk bangsa lain? Walah. Ya, jelas dong. Walah. Artinya, yang mana yang betul? Yesus hanya untuk Israel atau Yesus untuk non-Israel juga? Mana yang betul? Oke, teman-teman dengarkan semua. Mungkin Bang Juma harus terangkan 3-4 kali baru dia paham. Oke, silakan. Masih diberikan ruang ini bagi saya kan? Silakan. Saya ulangi sekali lagi pelan-pelan. Ya. Ayat yang Bang Juma share atau bagikan atau katakan itu benar adanya. Udah. Nah, itu Yesus dalam keadaannya sebagai manusia diutus kepada bangsa Israel. Nah, kepada bangsa Israel. Ya. Yesus percaya Anda kan itu? Sabar dulu, Bung. Ya, saya akan terangkan. Ya, terlepas Anda nanti paham atau tidak, ini nggak masalah, itu nggak masalah bagi kami. Ya. Nah, dia diutus ke tengah-tengah Israel. Buktinya dia tidak ada di Arab Saudi, di Mekah, tidak ada di Medina, tidak ada di mana saja. Ya. Nah, pada saat dia diutus ke sana, ada orang yang datang yang di luar dari bangsa Israel. Sebenarnya kalau Anda lihat di situ, ya, bahwa bagaimana orang yang di luar yang disebut anjing yang Anda sebut tadi, itu sebutan sebenarnya, bro. Di luar Israel kita ini senasib. Jangan Anda pikir kita nggak senasib. Di luar Israel ini kita senasib, kita anjing, kita dianggap kafir. Ya. Jadi artinya, namun perempuan tadi diselamatkan karena imannya. Tadi sudah saya terangkan. Kok diselamatkan? Di mana Anda mendapatkan data diselamatkan? Disembuhkan anaknya. Aduh, inilah Kristen lucu kayak lawak. Anda ini menjilat ludah sendiri, sudah gitu Anda menambah-nambah dalil. Oke. Izinkan saya mengulangi lagi. Ya, selamat itu kan artinya luas, bro.
Ya, disembuhkan, Jurus disembuhkan, gereja. dalam konteks itu disembuhkan. Nah, artinya kan luar biasa itu orang yang tidak diutus ke dia, tapi karena imannya dia diterima. Nah, ini kok diterima lagi? Apa lagi diterima, weh? Imannya, Bung, imannya. Diobati anaknya karena wanita itu beriman Yesus hanya untuk domba Israel. Jangan kau tambah-tambah. Tadi katanya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kalau tidak percaya, menambah-nambah, maka dia akan binasa dan tidak memperoleh hidup kekal. Udah? Udah. Oke. Nah, tapi karena keuletan kegigihan perempuan ini, Yesus sendiri akhirnya memuji dia. Sebagai anjing yang besar imannya. Bukan. Sebagai apa, domba? Dia. Memuji sebagai imannya, domba, saudaraku. Memuji imannya. Iya, memujinya karena dia sebagai anjing pun percaya kalau dirinya anjing dan percaya Yesus hanya untuk domba. Oke, saya terangkan. Maafkan kalau perkataan ini saya kasar sedikit, tapi bukan ada maksud-maksud. Silakan. Jikalau Bang Juma dan kita ini yang di luar Israel adalah anjing. Oh, jangan kami. Sorry. Yang percaya Yesus itu untuk dirinya, itulah yang disebut anjing, serigala. Kami percaya Yesus hanya untuk Bani Israel. Maka kami tidak binasa, kami memperoleh hidup yang kekal. Ingat, Yohanes 3 nomor 16 itu untuk dunia. Kalau dunia percaya Yesus hanya untuk Bani Israel, maka dunia tidak binasa. Islam percaya Yesus hanya untuk Bani Israel, maka Islam tidak binasa. Kristen tidak percaya kalau Yesus hanya untuk Bani Israel, maka Kristen binasa dan Kristen tidak memperoleh hidup kekal. Itu Anda salah fokus lagi itu, saudaraku. Kok salah fokus lagi? Perhatikan, Yesusnya. Dengar. Sekarang begini. Yang mau dipercaya di situ siapa? Sekarang saya coba baca sekali lagi. Kita kan ya, silakan Anda baca. Silakan. Karena begitu Yohanes 3. kasih Allah akan dunia ini. Hingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anda percaya Yesus itu anak tunggal Allah? Percaya dia adalah nabi satu-satunya yang diutus tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Percaya? Pertanyaan saya, apakah Anda percaya Yesus itu adalah anaknya yang tunggal? Saya percaya dia adalah hambanya satu-satunya yang diutus sebagai nabi penutup bagi Bani Israel. Dengar, saya ajarin. Anak Tuhan bagi Israel, baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Yang disebut anak adalah hamba Tuhan yang soleh, hamba Tuhan yang mukmin, hamba Tuhan yang muslim, yang berserah diri kepada bapaknya seperti ayah yang sedang mendidik anak-anaknya. Baca itu. Jadi anak Allah artinya hamba Allah. Anak bapak artinya hamba bapak. Baca Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai hamba yang suci. Jangan kau salah artikan. Jangan kau salah artikan anak Tuhan seperti Dewa Zeus, Hercules. Jangan kau artikan seperti Krishna, Mitra, dan Horus. Jangan. Anak Tuhan bagi Yahudi hanyalah hamba Tuhan. Oke? Sampai situ paham? Itu adalah Mesias Juma. Saya percaya dia adalah Mesias, orang yang diurapi Tuhan untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Kembali kepada tema. Kamu diam. Kalau kau tidak mau diam, turunkan. Saudara El Tarigan. Di situ Tuhan memberikan sayembara. Siapa yang percaya kepada anaknya yang tunggal, hambanya yang tunggal ini, satu-satunya nabi, tidak seperti Musa ketika diutus ada dua nabi, Musa dan Harun. Yesus seorang diri, sama seperti Nabi Muhammad seorang diri. Yesus diutus setelah tugas Yohanes Pembaptis selesai. Dia datang kemudian sebagai hamba Tuhan yang tunggal di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Injil untuk Bani Israel. Kata Tuhan,
Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan kemudian hambanya yang tunggal kepada Bani Israel. Siapa yang percaya kepada hambanya yang tunggal ini hanya untuk Israel, maka dia akan tidak binasa, bahkan memperoleh hidup yang kekal. Kebalikannya, kalau ada yang mengaku-ngaku Yesus itu untuk orang Kristen juga, maka dia akan mati binasa dan kekal di neraka. Itu dalil. Wah. Semangat kali Itu Bang dalil. Juma ini ya. Itu dalil, Bung. Luar Itu biasa dalil. semangat Anda, Bung. Luar biasa. Iya, makanya luar biasa. pakai akal. Sekarang begini, tolak ukurnya begini kawan. Yesus berkata, kan dia yang harus dipercaya, bukan Paulus, bukan yang lain, bapak-bapak gereja, orang Roma, Katolik, Belanda, bukan mereka yang harus dipercaya. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Siapa yang percaya itu, maka dia tidak binasa, bahkan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya ucapan Yesus tersebut? Karena dia memang harus dipercaya. Anda mengatakan percaya, tapi kepercayaan Anda itu adalah bohong, karena Anda masih menganggap Yesus diutus untuk Anda yang bukan Yahudi. Paham? Berarti kepercayaan Anda kepada Yesus itu palsu. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku wahai Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Matius 7 nomor 22-23, itu ucapan Yesus langsung. Silakan. Oke, saya hanya pakai kerangka pikir Bang Juma aja deh, nggak usah jauh-jauh. Saya mengikuti kerangka pikir Bang Juma. Ya, Bang Juma mengutip ayat, apakah Anda percaya bahwa Yesus diutus ke tengah domba-domba orang Israel? Saya jawab percaya. Tapi ketika saya jawab tapi kami juga percaya yang lain, maka disitulah Bang Juma langsung kasih komentar. Saya hanya tanya lagi, kerangka pikir Bang Juma sama aja. Apakah Anda percaya Yesus itu anak Allah yang tunggal? Kami percaya dia hamba yang tunggal. Tapi, astaga, ini nggak fair kali, bro. Ya, harusnya kalau Anda menuntut saya menjawab percaya, jawab percaya itu tidak. Saya tidak butuh penjelasan. Karena Anda pun tidak pernah mendengar penjelasan yang saya miliki. Silakan teman-teman. Ini saya dengar, ini saya dengarkan. Lihat kualitas debat kami dengan Bang Juma. Ini saya dengarkan. Nah, artinya ketika saya bertanya, apakah Anda percaya Bang Juma, saudaraku, bahwa Yesus itu adalah anaknya yang tunggal? Jawabannya hanya percaya dan tidak. Hanya itu jawabannya, bukan saya tidak butuh penjelasan. Saya mengatakan saya percaya karena anak di situ sebagai hamba. Yesus berdoa, Yesus menghambakan diri, Yesus memohon, Yesus sujud, Yesus tekun kepada apa yang diperintahkan Bapa kepadanya. Dia menghambakan diri. Saya percaya itu. Jangan kau giring saya menjadi Kristen beleng-beleng. Saudaraku, jangan kau giring saya menjadi Kristen dongong. Enggak begini. Jangan. Saya begini, izinkan saya sebentar. Saya berpikir sederhana aja, dalam kekristenan, jangan dulu dipotong ya, bahwa tidak ada seorang pun yang datang padaku kalau tidak dipilih oleh Bapakku. Dalam Islam juga, tak ada satu pun. Itu ucapan Yesus kepada siapa? Sabar dulu. Artinya kita hanya berbicara. Saya tidak mengajak itu Anda ucapan masuk Yesus Kristen. kepada siapa? Saya tidak pernah mengajak Anda saudara, dengar. Karena kamu dengar. Karena kamu menganggap Yesus, karena kamu tidak percaya Yesus diutus untuk domba Israel, maka setiap ucapan Yesus kau anggap itu untuk kamu. Itu namanya beleng-beleng, bahlul dalam bahasa Inggrisnya. Paham? Ya. Silakan aja, saya nggak masalah. Silakan. Ucapan Yesus itu untuk Bani Israel, seakan-akan dia berbicara samamu. Tadi katanya kau percaya kalau dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tapi kenapa sekarang lu merasa kalau ucapan Yesus itu A, B, C, D, E itu seakan-akan untuk kamu? Sadar nggak tuh? Kata Tuhan, siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus hanya untuk Israel. Kata siapa? Kata Yesus. Percaya enggak? Percaya. Kalau Anda percaya, Anda ke Dukcapil, diam. Anda ke Dukcapil. Kalau Anda percaya kepada Yesus, dengarkan. Anda ke Dukcapil, ganti agama Anda dari Kristen.
Jangan ngaku Kristen, karena Yesus bukan untuk Kristen. Yesus untuk Bani Israel saja. Tapi kalau Anda, mulut Anda mengatakan, aku percaya, tetapi Anda masih Kristen, itu berarti Anda munafik, Anda pembuat penyesat. Oke, saya tanggapi. Silakan. Oke, teman-teman, baik yang Kristen dan Islam. Ya, Anda sendiri yang menjadi penilai, siapa menurut Anda siapa yang konsisten dengan pendapatnya, tanggapannya. Ya, sebenarnya saya udah tahu bahwa ini akan terjadi kebuntuan, tapi nggak apa-apa. Kita ini mendewasakan. Kamu yang buntu. Nah, jangan jawab dulu, Bu. Ya. Makanya jangan bikin gerakan tambahan. Kau jawab aja dulu. Percaya nggak Anda kepada Yesus yang berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Israel? Percaya nggak? Sabar. Tadi udah saya jawab. Jangan dulu jawab ya, jangan dipotong ya. Ya, itu nanti mendowngrade Anda sendiri kalau dengan cara demikian. Karena ketika Anda berbicara, saya dengarkan, bahkan saya minta izin dulu. Ya, selama Anda tidak kasih izin saya ngomong, saya tidak ngomong. Ya, karena saya tahu adalah etika dalam diskusi kita. Nah, jadi teman-teman, baik Kristen dan Islam, saudaraku semua, ya, kerangka pikir yang dipakai oleh Bang Juma itu juga yang saya pakai. Dia tanya, apakah Anda percaya itu untuk bangsa Israel, untuk domba-domba tengah Israel? Saya percaya. Ketika saya jawab yang lain, dia katakan bla 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 bla, ada tambahan bla 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 kok kamu bilang katanya. Kemudian saya tanya sederhana saja, apakah Bang Juma percaya bahwa Yesus anak Allah yang tunggal? Percaya. Terakhir dia bilang percaya, tapi hamba ini bla bla. Saya tak butuh penjelasan, saya butuh jawaban saja. Ya, jadi itulah saudara, dengar dulu. Diskusi itu, Bung, selain etika, yang harus dikedepankan itu akal. Bukan hanya beretika, habis saya ngomong, diam, habis itu habis ente diam, saya. Bukan itu yang diminta netizen, yang diminta anak Indonesia itu adalah mencerdaskan mereka, bukan menipu mereka. Apa artinya diskusi dengan adab, santun, tertib, tapi yang diajarkan itu menggiring mereka untuk jadi gila. Kita diskusi elegan, bukan berarti saya setelah ngomong, Anda ngomong, setelah Anda ngomong, tidak. Tapi cakupan dari apa yang kita sampaikan itu benar-benar berbobot. Sekarang kalau Anda mengatakan saya salah, saya tidak konsisten karena saya tidak mengakui dia adalah anak Tuhan. Kan saya sudah kasih kamu dalil, bonyok. Amsal 3, 11, 12, anak Tuhan itu hamba Tuhan, nyok. Kenapa Anda kemudian pura-pura gila di sini? Sementara Anda ingin berdiskusi dengan elegan, diskusi dengan ilmiah, diskusi dengan ilmu, maka Anda mengatakan silakan saudara-saudara yang menilai. Saudaraku yang baik, tapi tidak benar. Yesus mengatakan di dalam Matius 12 nomor 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia berarti hamba Tuhan itu anak manusia. Jangan kau pelintir makna yang sudah saya jelaskan kepadamu dengan data. Anak Tuhan bukan Tuhan. Maria itu adalah manusia, melahirkan manusia, bukan melahirkan kambing. Jadi Maria melahirkan Yesus, Yesus anak manusia. Adapun gelar anak Tuhan karena dia adalah orang yang diutus Tuhan tanpa ayah, melainkan diutus karena kebesaran Tuhan. Maka dia disebut anak Tuhan karena dia intim kepada Tuhan. Baca Yohanes 8 nomor 29, baca Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Baca kemudian kitab saudara di dalam Yohanes 7 nomor 28, nomor 29, nomor 20, 21. Baca kemudian kitab saudara Yohanes 14 nomor 31. Baca itu semua. Yesus mengatakan, aku tidak dibiarkan seorang diri, tetapi Bapa senantiasa menyertai aku, sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Aku melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Aku tunduk apa yang dia perintahkan kepadaku. Itu artinya dia hamba. Dan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus ini adalah hamba Tuhan yang suci. Jadi jangan kau menggiring Yesus Tuhan, anak Tuhan. Gimana saudara?
Kalau Anda sudah percaya kepada Yesus bahwa dia adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel, sudah selesai. Kapan Anda tidak percaya dengan itu, berarti Anda binasa. Anda mati kekal. Itu ucapan Tuhan, katanya di dalam Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Yesus harus dipercaya. Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, percaya atau tidak? Percaya. Berarti kalian siapa? Kalian bukan Israel. Berarti Anda menjilat ludah Anda sendiri demi untuk ego dalam beragama. Saya ulang lagi. Percaya nggak Anda kalau Yesus itu mengaku dengan mulutnya kalau dirinya diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Percaya atau tidak? Saya jawab. Percaya atau tidak? Enggak. Nanti saya jawab dipotong. Enggak, saya tanya dulu. Percaya atau tidak? Oke, saya percaya perkataan yang tertulis dalam Alkitab yang disampaikan itu. Oke, berarti Anda masih membiaskan, masih ingin memberi ruang kepada diri Anda untuk menolak pengakuan Yesus itu tadi. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Titik. Kalau Anda percaya itu, kalau ada yang datang mengaku, aku Yesus diutus untuk seluruh bangsa, itu berarti bukan Yesus yang tadi, karena Yesus tidak mungkin inkonsisten. Silakan Anda menipu. Menipulah dengan suka-suka, silakan. Oke, terima kasih. Ya. Jadi saudaraku, saya bukan hanya soal etika, tapi soal akal. Nah, berbicara tentang akal, maka kita pasti memiliki persepsi yang berbeda. Namun saya pribadi menganggap saya tidak akan merendahkan akal Anda. Akal Anda tanggung jawab Anda sendiri kepada Tuhan. Bahkan saya tidak menghina apapun, karena bagi saya perbedaan-perbedaan pendapat itu hal yang sangat biasa, apalagi dalam diskusi-diskusi seperti ini. Bahkan saya sebagai orang Kristen, ya, Anda tafsir semau Anda dalam tanda kutip, ya, apapun yang Anda katakan bagi kami itu biasa-biasa, ya. Namun bagi kami orang Kristen, menerangkan yang kami imani itu sama saja membawa Anda, kalau memang Anda mau dengar, ya. Saya tidak memaksa Anda Kristen apa istilahnya, abal-abal Kristen itu. Silakan Anda pakai kosakata yang menurut saya tidak elegan di tempat ini kalau kita memang seorang akademisi. Ya, mari cerna kata demi kata, mari pahami kata demi kata. Alah, ganti aja orang ini, ganti. Astaga, ya udah, Anda ke gereja, colok pantat pendeta aja. Jangan curhat, Pak. Aduh, jangan curhat. Ini bukan tempatnya curhat, di sini. Kamu harus mempertanggungjawabkan ucapanmu sendiri. Oh, sok-sokan di sini, wah, sok. Mau mengatakan sesuatu yang tidak rasio, seakan-akan rasio. Jangan mau so intelektual di depanku. Saya berbicara dengan taraf paling terendah manusia. Saya menggunakan bahasa yang paling sederhana. Kalau saya menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, jangankan kalian, Islam pun mungkin tidak mengerti kalau saya menggunakan bahasa sesuai dengan strata pendidikan saya. Paham? Saya selama ini berbicara bagaimana saya bisa pesan saya itu masuk ke sanubari manusia-manusia yang tidak berpendidikan. Kalau saya menggunakan secara ilmiah, saya ini, ya, saya juga ini pernah kuliah. Saya juga ini mahasiswa, mantan mahasiswa saya ini. Saya angkatan 98. Saya adalah seorang protokoler. Saya suka berorasi di depan pemerintah dulu. Jadi jangan kok benar, enggak laku bagiku. Ini kita sedang berbicara tentang keyakinan. Yesusnya berbicara, dan ketika Yesus berbicara, kata yang mensuplai ucapan, begitu besar kasihku kepada duniaku ini, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Ayo, Bang Juma, Yesus kenapa berkata, nggak dibilang di situ Bani Israel? Loh, karena manusia boleh percaya. Saya Islam percaya. Dunia memang. Dunia. Kok dimatikan? Memang dunia. Dunia minta. Kenapa nggak Bani Israel?
Nah, demikian tadi kamu ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung ya. Jadi ada Budarni itu pun wah luar biasa ya. Marah-marahnya ya kan. Ada ya Kristen-Kristen yang lain pun ikut kesurupan gitu. Senang saya kalau sudah mereka kesurupan itu senang. Kenapa? Lucu itu. Semakin mereka berapi-api, semakin mereka marah, itu semakin konyol argumentasinya. Semakin tidak teratur gitu ya, tidak terarah. Nah, kalau pihak Kristen itu dapat terpancing ya emosinya itu jago gitu ya. Tapi kalau kita yang mereka tabuh generang, kita menari-nari ya capek. Kalau dapat kita yang harus tabuh generang, mereka yang bernari-nari. Nah, itu akal logika pasti akan sampai ya. Kalau kita yang ditanya-tanya saja, mereka ini karena perdebatan ini mau cari menang gitu ya, mau cari menang, cari kelemahan di dalam Islam itu. Maka ketika debater muslim tidak menguasai kristologi, ya kita yang disuruh berbuih-buih, sementara mereka tidak mengimani dari apa yang kita imani ya. Mereka bertanya tentang Al-Quran, sementara mereka tidak mengimani Al-Quran gitu kan. Nah, kalau kita mendebat mereka dengan kitab mereka sendiri, karena itu kitab yang mereka imani, itu yang akan menjadi sebuah kemenangan bagi Islam itu ya, kalaupun itu mencari menang. Tapi kalau untuk cari hanya sekedar diskusi perdebatan, diskusi-diskusi curhat-curhatan ya tidak akan pernah tidak akan pernah sampai dakwah kita. Memang harus ada ketegasan. Nah, untuk cari menang sih tidak, hanya saja memang dari segala sesuatu apa yang kita sampaikan itu harus menghujam, sampai ke titik keimanan mereka gitu ya, kelemahan dari keimanan mereka, sehingga pikiran itu akan terbuka. Nah, sebenarnya dalam perdebatan itu pun bukanlah lawan debat kita yang menjadi target untuk dakwah kita, tapi ya audiensnya ya, yang mendengarkannya, yang menontonnya, itu yang menjadi target kita, supaya mereka itu dapat kita seru gitu ya, serulah mereka ke jalan Tuhanmu. Itu menjadi sebuah keharusan ya, harus menjadi sebuah kewajiban karena itu perintah Allah. Nah, kalau kita menguasai kristologi, itu akan banyak ya mengena kepada mereka. Tapi kalau mereka yang bertanya-tanya kita menjawab saja, tidak akan sampai itu. Jarang itu terjadi, kecuali memang yang menanya ini mau cari kebenaran, mau cari ilmu gitu. Kalau hanya untuk cari kesalahan, apapun kita sampaikan ya salah terus di mata mereka, walaupun sudah dengan akal pikiran kita bagi orang-orang yang punya nalar menggunakan akal itu masuk bagi mereka, karena mereka wajib menghilangkan akal ya tidak akan pernah masuk gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Irib Duseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabib.